Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Galeri RNSW. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang pengaruh agama Islam dalam bidang ekonomi di Indonesia. Seperti apa ceritanya? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Pengaruh agama Islam dalam bidang ekonomi di Indonesia. Masuknya agama Islam ke Indonesia memberikan dampak pengaruh sistem baru dalam bidang perekonomian. Sebelum datangnya Islam, perekonomian di Indonesia menggunakan sistem barter, kemudian berpindah ke sistem perdagangan. Dari sistem perdagangan ini, dikenalkan uang sebagai alat untuk pembayaran. Dalam bidang ekonomi, pengaruh Islam di Indonesia terdapat pada praktek perdagangan yang telah menggunakan syariat Islam. Berdagang harus senantiasa menganut prinsip jujur, tidak boleh mengurangi takaran, tidak boleh menipu dan tidak berbuat riba. Sistem perdagangan ini sangat dianjurkan dan menjadi sunnah bagi umat muslim, karena sesuai dengan yang diajarkan dan dipraktekkan oleh Rasulullah. Islam dengan ajarannya telah memberikan kontribusi pemikiran hukumnya yang khususnya di bidang ekonomi terhadap perjalanan ekonomi di Indonesia. Bentuk lebih konkret yang bisa kita cermati secara sistematis, adanya bank syariah yang lebih berkiprah di bidang perbankan. Dalam pemberdayaan modal umat pun telah ada koperasi yaitu Baitul Mal wa Tamwil atau BMT yang mendukung ekonomi kerakyatan dengan orientasi kepada kesejahteraan bersama. Sehingga Islam sangat memiliki pengaruh dalam berbagai sistem perekonomian. Berikut pengaruh agama Islam dalam bidang ekonomi di Indonesia. Yang pertama, sistem perdagangan Islam. Salah satu pengaruh agama Islam dalam bidang ekonomi di Indonesia yakni berupa sistem perdagangan Islam. Para pedagang Islam kala itu memasarkan dagangannya di tepi laut atau pantai. Sehingga, menarik perhatian para masyarakat untuk berdagang, dan mempelajari kemaritiman. Contoh perubahannya saat ini masyarakat Indonesia gencar mendalami ekonomi maritim dan perdagangan dalam meningkatkan pendapatan nasional. Penerapan ekonomi juga banyak menggunakan tata cara Islam, seperti kesesuaian takaran, pembayaran zakat, dan lainnya. Indonesia dikenal memiliki beragam julukan tentang kekayaan alamnya. Seperti Yawadwipa yang berarti Pulau Jelai, istilah untuk menyebut Pulau Jawa dengan kekayaan hasil buminya. Indonesia juga populer dengan julukan Kepulauan Emas atau Perak Argaire karena menjadi salah satu penghasil logam mulia. Semua itu merujuk bukan saja pada Kepulauan Indonesia yang menjadi salah satu penghasil logam-logam mulia tersebut, tetapi juga karena perputaran ekonomi di kawasan Kepulauan Indonesia yang sangat besar dengan kedatangan Islam dan banyaknya arus perdagangan yang dijalankan para saudagar-saudagar Islam baik dari Arab, India, maupun belakangan dari Cina, sehingga menyebabkan pertambahan perputaran ekonomi yang lebih besar lagi. Kekayaan alam yang melimpah dan wilayah yang luas mendorong sejumlah pedagang Islam dari Cina, India, Arab, dan berbagai belahan dunia lainnya melakukan transaksi dagang di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Penyebarluasan agama Islam melalui jalur perdagangan menyebabkan munculnya kota-kota pelabuhan di pantai timur dan barat Sumatera serta pantai utara Jawa. Kota pelabuhan perlahan menjadi semakin besar dan berubah menjadi pemukiman. Akibatnya, komoditas yang diperlukan untuk menghidupi populasi pun bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sejumlah daerah di Pulau Jawa yang mengekspor hasil bumi dari pedalaman ke wilayah lain di Indonesia. Di antara berbagai kota pelabuhan tersebut, ada pula yang berkembang menjadi wilayah kerajaan seperti yang terjadi di kawasan Banten, Cirebon, Demak, Aceh, dan Ternate. Kerajaan-kerajaan ini muncul sebagai efek atas tingginya aktivitas ekspor dan penguasaan sumber daya di wilayah daratan. Pelabuhan sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi masyarakat, seperti Pelabuhan Sunda Kelapa, Pelabuhan Samudera Pasai, Pelabuhan Banjar, Pelabuhan Gresik, dan Pelabuhan Makassar. Pelabuhan tersebut tumbuh seiring banyak pedagang yang datang dari India dan Arab. Kedatangan pedagang dari Arab, Cina, dan India ke Indonesia berdampak pada peningkatan ekonomi bangsa Indonesia. Ada dua jalur perdagangan di dunia dan keduanya melewati Indonesia, yaitu jalur sutera dan jalur rempah-rempah. Jalur sutera adalah istilah dari jalur perdagangan dengan komoditas utama berupa sutera yang berasal dari Cina.
Sedangkan jalur rempah-rempah adalah jalur yang komoditas utamanya berupa rempah-rempah yang berasal dari Spice Island atau Molucca atau Maluku. Dengan adanya jalur perdagangan ini, maka letak Indonesia sangatlah strategis, karena menghubungkan Indonesia dengan India, Cina, Mesir, dan Timur Tengah yang kemudian menyebar ke Eropa dan seluruh Afrika. Pengaruh tersebut mendapat kesempatan besar ketika pada abad ke-13 sampai 15 bahkan hingga abad ke-17, kerajaan yang terbesar dan terluas wilayahnya pada saat itu adalah suatu kekaisaran besar yang dikenal dengan nama Turki Utsmani atau Ottoman yang selain menjadi kekuatan dunia, ruling the world, kekaisaran Turki Utsmani ini juga turut aktif dalam menyebarkan pengaruh Islam di dunia. Bagi Kepulauan Indonesia, pengaruh di bidang ekonomi dari kedatangan Islam antara lain menyebabkan munculnya kota-kota pelabuhan di sepanjang pantai timur dan barat Sumatera dan pantai utara Jawa. Kemunculan kota-kota tersebut lahir akibat kebutuhan berbagai komoditas yang diperdagangkan di perdagangan internasional. Seperti Malaka, kota pelabuhan ini tidak memiliki sumber daya alam yang cukup untuk menunjang kehidupan populasi di dalamnya, tetapi kota ini merupakan pelabuhan penting yang sangat ramai dan menyebabkan populasinya bertambah akibat adanya berbagai kegiatan transaksi dagang berbagai komoditas untuk menunjang populasi di Malaka. Seringkali Malaka harus mengimpor beras, dan berbagai bahan pangan lainnya dari Jawa, pantai timur Sumatera untuk kemudian ditukarkan dengan berbagai komoditas perdagangan yang ada di Malaka. Dengan demikian, akhirnya kebutuhan ini menyebabkan munculnya berbagai kota-kota pelabuhan di Jawa yang diperuntukkan mengekspor berbagai hasil bumi dari pedalaman ke berbagai wilayah di Kepulauan Indonesia. Pada tahap berikutnya, para kota-kota pelabuhan di pantai utara Jawa dan wilayah lain berkembang menjadi sebuah entitas politik yang berbeda. Yang kedua, sistem ekonomi syariah. Selain sistem perdagangan Islam, pengaruh agama Islam dalam bidang ekonomi juga berdampak pada munculnya sistem ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan salah satu cabang ekonomi yang berbasis syariah. Secara umum, tujuan ekonomi syariah adalah membahas ekonomi yang sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Ekonomi syariah adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner, atau tidak bisa berdiri sendiri dan perlu penguasaan terhadap ilmu pendukungnya. Ekonomi syariah juga didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari masalah ekonomi rakyat serta diilhami oleh nilai ajaran Islam atau aturan-aturan Allah dengan bersandar pada Al-Quran dan Hadits sebagai pedomannya. Dengan kata lain, ekonomi syariah dapat diartikan sebagai wujud implementasi konsep nilai Islam dalam melaksanakan aktivitas ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ekonomi syariah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan menyeluruh dari aspek material, spiritual, dan moral. Terdapat 6 prinsip ekonomi syariah yang didasarkan pada ajaran agama Islam. Prinsip tersebut disesuaikan dengan kelima instrumen yang terdapat dalam ekonomi syariah, yaitu zakat, pelarangan riba, pelarangan maisir atau perjudian, infak, sedekah, dan wakaf, serta aturan transaksi muamalah. Prinsip ekonomi syariah antara lain, pengendalian harta individu, distribusi pendapatan dilakukan secara inklusif, berinvestasi secara optimal dan adanya pembagian risiko, berinvestasi secara produktif yang terkait erat sektor real, adanya partisipasi sosial yang ditujukan untuk kepentingan publik, transaksi yang dijalankan berlandaskan kerjasama dan keadilan. Karakteristik utama dari ekonomi syariah adalah menjalankan sistem ekonomi yang berlandaskan pada Islam dan kebersamaan. Terdapat 4 karakteristik yang dimiliki oleh ekonomi syariah atau ekonomi Islam, yakni adil adalah keadaan di mana tercipta suatu keseimbangan atau proporsional di kalangan seluruh penyusun perekonomian, serta perlakuan yang setara terhadap individu tanpa adanya diskriminasi baik dalam kompensasi, hak hidup layak dan menikmati pembangunan, juga pendistribusian hak, penghargaan, dan kemudahan berdasarkan kontribusi yang telah diberikan. Kemudian tumbuh sepadan, suatu ekonomi yang tumbuh sepadan berarti setara dan seimbang dengan hal-hal fundamental dari ekonomi negara, termasuk sektor keuangan dan sektor real dan sesuai dengan kemampuan produksi serta daya beli masyarakat. Selanjutnya adalah bermoral, yang juga diartikan dengan akhlak yang mulia. Hal ini ditandai dengan munculnya kesadaran juga pemahaman masyarakat bahwa kepentingan bersama dan jangka panjang lebih penting dibandingkan kepentingan sendiri.
Di mana hal ini selaras dengan ajaran Islam yang mana kerelaan bisa membawa diri sendiri terhadap kesuksesan dunia akhirat. Dan yang terakhir, beradab merepresentasikan sebuah ekosistem ekonomi yang menjunjung tinggi nilai kebangsaan, termasuk tradisi dan budaya selama tidak bertentangan dengan adab dan moral ajaran Islam. Sistem ekonomi syariah juga memiliki beberapa tujuan khusus, yakni, yang pertama, menjaga keimanan. Ekonomi syariah menjaga agama dengan cara menumbuhkan aspek spiritualitas dalam kegiatan ekonomi. Mengutip artikel Katadata pada 2021, laporan The Royal Islamic Strategic Studies Center menunjukkan bahwa terdapat 231,06 juta penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam. Jumlah tersebut setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia. Besarnya jumlah penduduk yang beragama Islam tersebut membuat berbagai aspek kehidupan perlu menerapkan ajaran agama, tak terkecuali dalam sektor ekonomi. Yang kedua, menjaga jiwa. Ekonomi syariah menjaga jiwa karena melarang berbagai praktik yang dapat merusak jiwa ataupun menghilangkannya. Manusia sebagai pelaku ekonomi, dalam pandangan tauhid, berperan sebagai truste atau pemegang amanah. Itulah mengapa manusia harus mengikuti ketentuan Allah dalam menjalankan seluruh aktivitasnya, tidak terkecuali aktivitas ekonomi. Menjaga jiwa yang diamanahkan oleh Allah melalui ekonomi syariah merupakan bagian yang penting dan pokok dalam syariat Islam. Yang ketiga, menjaga akal. Cara ekonomi syariah menjaga akal adalah dengan mendorong praktik-praktik yang mencerdaskan akal manusia. Ekonomi syariah mengharamkan berbagai hal yang dapat merusak akal dan fokus pada nilai-nilai kejujuran. Setiap transaksi dalam ekonomi syariah menggunakan akal secara jujur, sehingga menghindari berbagai bentuk kecurangan yang dapat merugikan. Kecurangan merupakan perilaku yang sangat bertentangan dengan prinsip transaksi dalam ekonomi Islam. Yang keempat, menjaga harta. Dalam Islam, harta bukanlah tujuan utama kehidupan, melainkan sebagai bekal atau sarana beribadah untuk memperoleh ridha Allah. Seorang muslim yang memiliki harta hendaknya melaksanakan kegiatan zakat, infak, dan sedekah. Ekonomi syariah menjaga harta umat muslim dengan menjaga agar distribusi harta terus berjalan dengan adil. Distribusi kekayaan dalam Islam bisa dilakukan lewat dua mekanisme, yaitu mekanisme ekonomi berupa jual beli dan mekanisme non-ekonomi berupa zakat, infak, sedekah, wakaf, warisan, hadiah, dan hibah. Yang kelima, menjaga keturunan. Yang terakhir dan tidak kalah penting dari tujuan lainnya, ekonomi syariah juga menjaga keturunan, karena ekonomi syariah melarang semua kegiatan ekonomi yang dapat memberikan efek buruk atau negatif terhadap generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang perlu diperkenalkan terhadap ekonomi syariah agar berbagai kegiatan ekonomi yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Oke teman-teman, itu tadi cerita pengaruh agama Islam dalam bidang ekonomi di Indonesia. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.